Baik, selamat malam. Di sini saya dengan teman-teman saya. Perkenalkan nama, saya sebagai Frexen Mira, saudara Saya sebagai Paulinus Manekato. Dan saya Alfitra Ismail. Baik, di sini kami akan berdiskusi tentang motor bakar. Baik, di sini saya akan bertanya kepada saudara Alfitra, apakah perbedaan antara motor bensin dan motor diesel? Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana perbedaan antara motor bakar, perbedaan antara motor bensin dan motor diesel. Motor diesel, perbedaannya itu pertama itu pada bahan bakar. Motor bensin menggunakan bensin sebagai bahan bakar, sedangkan motor diesel dia menggunakan solar sebagai bahan bakar. Yang kedua, perbedaan yang kedua itu terjadi pada tegangan dan torsi. Tegangan yang terjadi pada motor bensin itu dia lebih rendah daripada dibandingkan dengan motor diesel. Tenaga dan torsi yang dihasilkan motor diesel itu lebih tinggi dibandingkan motor bensin. Yang ketiga, perbedaan yang ketiga itu biaya perawatan. Biaya perawatan motor bensin lebih rendah dibandingkan motor diesel, dan biaya perawatan motor diesel itu lebih tinggi daripada motor bensin. Begitu saja yang dapat saya jelaskan. Ada juga yang saya tidak mengerti, yang saya akan tanyakan pada Bung Ando. Di sini bagaimana cara kerja motor 4 tak dan motor 2 tak? Bagaimana, kenapa disebut motor 2 tak itu seperti motor 2 langkah, motor 4 tak itu disebut juga motor 4 langkah? Bagaimana Bung Ando? Baik, jadi begini, saudara Ismail, Alfitra. Yang pertama, motor 2 langkah itu biasa sering sehari-hari orang sebut sebagai motor 2 tak. Yang pertama itu langkah pertama, langkah isap. Yang kedua, langkah kedua itu kompresi dan pembakaran. Terus motor 4 langkah itu yang pertama, langkah isap. Yang kedua, langkah kompresi. Yang ketiga, langkah pembakaran. Yang keempat, langkah buang. Nah, terus Bung Ando, langkah isap ini nih, maksud dari langkah isap itu tuh bagaimana Bung Ando? Saya belum mengerti itu bagaimana itu cara kerja motor 2 langkah itu, yang langkah isap, 2 langkah kompresi atau langkah buang begitu. Gimana Bung Ando? Jadi begini, motor 2 langkah atau disebut motor 2 tak itu, langkah isapnya itu seperti piston bergerak ke bawah mengisap campuran bensin dan udara ke dalam silinder. Terus motor 4 tak atau disebut motor 4 langkah itu langkah isapnya seperti piston bergerak ke bawah mengisap campuran bensin dan udara ke dalam silinder melalui katup isap. Jadi begitu. Ya. Selanjutnya Bung Ando, apa yang tidak dimengerti, coba Bung Ando luangkan waktunya untuk bertanya dulu. Ya, saya sudah mengerti itu yang seperti pertanyaan itu. Coba ini kawan Frexen jelaskan sedikit tentang ini. Dalam aplikasi apa saja motor bensin lebih unggul dibandingkan motor diesel dan sebaliknya. Bisa kurang memahami itu tentang itu. Baik, saudara Ando, di sini saya akan menjelaskan kepada saudara Ando tentang dalam aplikasi apa saja motor bensin lebih unggul dibandingkan motor diesel dan sebaliknya. Baik, keunggulan motor bensin, saudara Ando, suara lebih halus dan getarannya lebih sedikit dibanding motor diesel. Di situ harga kendaraan juga lebih murah dibandingkan versi diesel. Ketiga, mesin lebih ringan dan simpel. Di sini juga ada keunggulan mesin diesel. Keunggulan mesin diesel, saudara Ando, torsi lebih besar untuk membawa beban berat. Di situ kedua, konsumsi bahan bakar lebih hemat untuk perjalanan jauh. Ketiga, mesin diesel memiliki biaya perawatan yang lebih rendah dibandingkan motor bensin karena memiliki komponen yang lebih sedikit dan lebih tahan lama. Baik, sudah saya paham. Bagaimana saudara? Paham. Jadi, paham.
Baik, di sini saya juga kurang mengerti, ada yang belum saya mengerti. Saya akan bertanya kepada saudara Andi. Bagaimana teknologi hibrida dan elektrifikasi memengaruhi masa depan motor bakar? Coba saudara Andi tolong jelaskan. Oh, kalau soal itu sudah saya pahami sedikit sih. Yang pertama itu teknologi hibrid. Teknologi hibrid ini dia ada 3. Yang pertama pengurangan emisi gas buang. Yang kedua meningkatkan efisiensi bahan bakar. Yang ketiga mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Terus yang teknologi elektrifikasi itu juga ada 3, Kaisan. Yang pertama itu mengurangi emisi gas buang. Yang kedua meningkatkan emisi energi. Yang ketiga mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Makanya ini teknologi hibrid dan ini elektrifikasi ini sangat mengaruhi bagi masa depan ya. motor bakar. Nah terus Bung Ando, tadi kan sudah dijelaskan bagaimana teknologi hibrid dan elektrifikasi itu mengaruhi masa depan pada motor bakar. Nah, pengaruh emisi gas buang itu seperti apa yang terjadi pada teknologi hibrid? Kalau teknologi hibrid itu seperti pengurangi emisi gas buang itu seperti teknologi hibrid ini dapat mengurangi emisi gas buang dengan menggabungkan motor bakar dengan motor listrik. Berarti kesimpulannya itu menggabungkan antara motor bakar dan motor listrik ya? Ya, betul, benar sekali. Baik, di sini kesimpulan dari motor bakar itu, dia kan motor bakar memiliki dua motor bakar itu memiliki 2, yaitu motor bensin dan motor diesel kan. Berarti motor bakar itu menggunakan busi sebagai untuk percikan bunga api untuk membantu pembakaran. Kalau motor diesel kan hanya menggunakan udara yang dikompresi sehingga terjadinya pembakaran. Baik, di sini kesimpulannya itu saja. Ya, terima kasih. Baik, di situ ini sejauh ini kami minta terima kasih. Itu hanya sedikit pemahaman dari kami dari kelompok 2.